sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rizka selaku pembimbing kami, dan yang terhormat Bapak Ahmadi selaku Ketua Jurusan Kompetensi Keahlian Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Zahra Zayastara dan teman saya Bapak Yulia Ningsih. Di sini kami akan mempresentasikan laporan PKL PT BPR Eka Usaha Mandiri dengan judul alur pengajuan permohonan kredit di PT BPR Eka Usaha Mandiri. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang PKL atau praktek kerja lapangan merupakan bagian dari pembelajaran akademik yang dilalui oleh siswa agar bisa meningkatkan kemampuannya menjadi seorang tenaga kerja. Kegiatan ini diharapkan nantinya mampu untuk mengembangkan serta meningkatkan kemampuan yang dimiliki siswa, terutama dengan tujuan untuk menjadikan siswa sebagai calon tenaga kerja yang berkualitas dan bisa bersaing di dalam industri. Siswa bisa mempersiapkan dirinya dengan baik termasuk dari segi kemampuan, keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan yang dimiliki. Yang kedua adalah tujuan PKL. Tujuan PKL yaitu yang pertama, memberikan pengalaman kerja langsung atau real kepada peserta didik. Yang kedua, menanamkan etos kerja yang tinggi bagi peserta didik untuk memasuki dunia kerja sesuai tuntutan pasar kerja global. Yang ketiga, melatih kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membangun dan mengembangkan kepribadiannya yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai positif yang tumbuh dan diperlukan oleh masyarakat, khususnya di dunia kerja yang ditekuni. Selanjutnya ada manfaat PKL. Manfaat PKL ada yaitu bagi siswa, bagi sekolah, bagi perusahaan. Manfaat PKL bagi siswa yaitu kesempatan untuk melatih dan menerapkan langsung teori, konsep atau prinsip yang telah dipelajari di kelas, menjadi bekal keahlian yang profesional untuk siswa saat hendak terjun ke dunia kerja. Bagi sekolah, manfaat PKL yaitu meningkatkan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan perusahaan atau instansi yang menjadi tempat PKL siswa, meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja selama PKL. Dan yang terakhir, manfaat PKL bagi perusahaan yaitu mendapatkan calon tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan perusahaan, meningkatkan citra positif instansi atau perusahaan di masyarakat. Dan waktu dan tempat PKL, waktu melaksanakan praktek kerja lapangan yaitu pada tanggal 2 September 2024 sampai tanggal 25 Februari 2025. Dan tempat PKL kami dilaksanakan di PT BPR Eka Usaha Mandiri, Jalan Kurit Sumoharjo, nomor 117, Tanggal Wetan, Tanggung. Gambaran umum perusahaan yaitu Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bergerak di bidang jasa keuangan melalui peraturan Bank Indonesia. BPR diberi kesempatan untuk mempercepat pengembangan jaringan kantor dengan membuka kantor cabang dan kantor kas, sehingga akan semakin memperluas jangkauan BPR dalam menyediakan layanan keuangan kepada para pengusaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa disebut dengan UMKM. Selanjutnya ada kegiatan perusahaan, yaitu kegiatan perusahaan ini antara lain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, berjangka, dan tabungan. Yang kedua, menyalurkan dana dalam bentuk kredit, dan juga menyediakan pembiayaan dan penempatan dana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Dan selanjutnya ada struktur perusahaan PT BPR Eka Usaha Mandiri, yaitu yang pertama Direktur Utama Bapak Partejo, dan yang kedua pemimpin cabang Taufik Hidayat, dan teller Ida Yohana, deposito tabungan Yunus Yani Datim, dan administrasi kredit Risa Izatul Laili. Pembukuan Anissa akun official itu ada 4, yaitu Taufan, Pak Cahya Habibie, Pak Agung, dan Pak Ivan. Dan bagian umum yaitu Tutu Eko Wahyudi. Selanjutnya ada tujuan perusahaan. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Yang kedua, meningkatkan akses keuangan. Dan yang ketiga, menciptakan kesejahteraan masyarakat. Fungsi perusahaan menyediakan kredit bagi UMKM, memberikan kontribusi atau laba kepada pemegang saham, dan yang terakhir adalah mensejahterakan karyawan. Landasan teori. Perbankan adalah sistem lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penyaluran dana kepada masyarakat ini diwujudkan dalam bentuk pemberian kredit. Nah, pemberian kredit berdasarkan tujuan penggunaannya dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kredit konsumtif dan yang kedua ada kredit produktif. Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Contohnya seperti pembelian kendaraan pribadi dan alat-alat elektronik. Yang kedua ada kredit produktif. Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk meningkatkan pemasukan. Contohnya seperti uang hasil dari pemberian kredit digunakan sebagai modal usaha. Adapun tahap-tahapan saat akan mengajukan kredit di PT BPR Eka Usaha Mandiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, calon debitur melakukan pengajuan kredit dengan cara datang ke kantor dan menandatangani surat permohonan kredit. Yang kedua, calon debitur menyerahkan syarat permohonan kredit. Syarat-syarat tersebut antara lain seperti fotokopi KTP pemohon dan ahli waris, fotokopi KK, fotokopi akta nikah apabila pemohon sudah menikah, dan yang keempat ada fotokopi serta bentuk asli dari jaminan yang akan dijaminkan seperti STNK ataupun BPKB dan akta tanah. Selanjutnya, jika berkas-berkas telah terkumpul, maka berkas akan diserahkan kepada petugas SLIK untuk dilakukan pengecekan IDEP atau informasi debitur. SLIK adalah catatan informasi debitur bank atau lembaga keuangan lainnya yang biasanya digunakan untuk mengetahui informasi mengenai riwayat debitur, apakah lancar atau tidaknya pembayaran kredit. SLIK ini biasanya digunakan oleh bank untuk mengetahui, untuk dijadikan pertimbangan apakah debitur tersebut layak untuk diberikan kredit. Dan yang keempat, jika hasil SLIK IDEP telah keluar, maka berkas-berkas akan diberikan kepada AO untuk dibuatkan analisis kredit dan survei nasabah. Setelah itu akan diajukan ACC ke pimpinan cabang. Setelahnya, setelah mendapat persetujuan dari pimpinan cabang, berkas-berkas akan diberikan kepada petugas administrasi kredit untuk dilakukan penginputan data di program ataupun sistem. Setelah itu, petugas administrasi kredit akan membuat keputusan. Dan yang terakhir ada pencairan. Debitur akan datang ke kantor dan menandatangani slip penarikan. Tahapan-tahapan tersebut biasanya membutuhkan waktu kurang lebih selama 3 hari. Dasar pemilihan permasalahan. Di sini kami mengangkat tema tentang alur pengajuan permohonan kredit di PT BPR Eka Usaha. Alasan kami mengangkat tema tersebut karena kredit dijadikan sebagai kegiatan utama di PT BPR Eka Usaha. Pembahasan, perbandingan teori dan fakta. Ada beberapa hal yang berbeda antara teori dan fakta di lapangan, yaitu tentang pengajuan kredit yang ditolak, nominal pengajuan kredit, dan kualitas pelayanan karyawan. Setelah itu ada kesimpulan dan syarat.
Dengan adanya kegiatan PKL ini, kami memiliki banyak sekali manfaat yang didapatkan, seperti pengetahuan baru yang sangat berguna untuk kami dalam menghadapi dunia kerja. Setelah itu sarannya adalah eh, untuk peserta PKL ke depannya lebih mempersiapkan diri dan menjaga sikap saat di tempat PKL. Ya, 10 menit bisa tanya juga. Mungkin itu presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Oke, tadi disebutkan untuk pengajuan kredit itu ada survei yang dilakukan oleh bagian survei kredit. Apakah selama PKL ini kalian pernah diajak untuk survei ke lapangan? Belum pernah. Jadi kalian hanya di kantor saja melayani pengajuan kredit seperti itu. Yang saya bikin penasaran itu meskipun kalian nggak ikut ke lapangan, apakah kalian tahu untuk survei kredit itu ketika petugasnya survei itu apa yang dilihat? Biasanya tentang itu keadaan nasabah, tentang pekerjaannya dia, terus sikapnya dia. Biasanya kalau sikap itu para AU itu nanya ke tetangga gitu, nanya apa dia punya catatan riwayat kredit macet gitu. Jadi karakter ya? Ya karakternya. Kemudian apa lagi? Kerjaannya Bu. Kerjaan. Kayak kuat apa enggak gitu ya dibayarnya. Pertanyaan kedua, tadi kalian menjumpai beberapa perbedaan antara teori dengan fakta yang ada di lapangan selama kalian PKL. Tadi cuma disebutkan poin-poinnya saja, tapi belum dijelaskan ya, mungkin karena waktunya nggak cukup. Saya minta penjelasan yang perbedaan teori dengan fakta di lapangan yang dalam hal pengajuan kredit. Ya, dalam hal pengajuan permohonan kredit itu penjelasannya bagaimana? Dalam teorinya biasanya calon debitur yang mengajukan permohonan kredit itu akan menghadapi beberapa tahap ya Bu. Dari pengajuan, pengecekan, analisis, survei, dan terakhir itu pencairan. Tapi faktanya di lapangan ada beberapa nasabah yang pengajuannya itu ditolak dikarenakan skor kredit yang buruk saat petugas SLIK mengecek ya Bu. Misalnya skor kredit yang buruk itu terjadi karena debitur itu terlambat atau tidak membayar cicilan yang di masa lalu. Jadi akan memunculkan catatan kredit macet. Kemudian kalau yang untuk solusinya bagaimana? Solusinya itu biasanya AU atau karyawan itu memberi penjelasan untuk debitur memperbaiki skor kreditnya, seperti harus membayar terlebih dahulu kredit yang telah jatuh tempo yang dulu. Setelah itu melakukan revisi data dan surat konfirmasi kepada kreditur bahwa debitur telah membayar tanggung jawabnya. Jadi intinya harus diperbaiki dulu skor kreditnya. Berarti kalau yang pengajuan kredit yang ditolak itu salah satu penyebabnya karena adanya skor kredit yang buruk di masa lalu. Berarti kan kalau kredit debitur itu angsurannya belum lunas, itu kan jaminannya belum dikembalikan kan? Apakah itu bisa mengajukan lagi? Tidak bisa. Nggak bisa ya, harus dilunasnya terlebih dahulu. Kemudian yang terkait kualitas pelayanan karyawan itu bagaimana? Dalam teorinya itu biasanya kualitas pelayanan karyawan itu kan sangat penting ya untuk nama baik perusahaan, karena akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas debitur pada bank. Tapi faktanya ada di BCBPR itu kurang maksimal karena saat adanya pencairan debitur itu masih nunggu agak lama karena ada beberapa berkas yang belum
kerjakan karena ada kendala. Ini waktu habis 15. Ya sudah. Mungkin itu presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.